mursalin wa ala alihi washabihi alhamdulillah. Malam minggu keempat tepatnya tanggal 27 November 2021 bertepatan dengan tanggal 22 malam 23 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Alhamdulillah masyaallah terbillah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Anda sih jalan dari rumah nggak terlambat. Tapi hujan. Dari Grogol sampai sini hujan rata. Biasa kalau hujan pasti macet. Harusnya Anda maghrib di sini. Tapi karena macet, alhamdulillah. Margo ndak macet, dua ndak macet. Tapi alhamdulillah bisa nyampe. Ya bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Lanjutan terakhir 1 bulan lalu tentang ya peri kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Terakhir Nabi melakukan haji hanya sekali, haji wada. Umrohnya 4 kali. Betul kan? Betul enggak? Wa kanat wa ghazawatuhu 27 ghazwatan. Dan peperangan yang Nabi langsung terjun di dalamnya. Kan Nabi perang tuh dapat izin dari Allah untuk perang di tahun kedua Hijriah, ya. Nah, peperangan yang Nabi langsung ya terjun dan Nabi ada di barisan paling depan memimpin pasukan yang mereka para sahabat beliau ya untuk menghadapi musuh yang enggak menghendaki agama Allah taala ini dinikmati oleh makhluk Allah taala. Yang Nabi langsung terjun 27 kali peperangan. Namanya Ghazwah. Jadi Ghazwah itu peperangan yang Nabi ada di dalam peperangan tadi. Nabi yang pimpin, Nabi yang paling depan. Tuh, makanya di perang Uhud kan Nabi kena. Tuh, di perang apa Nabi kena? Nabi paling depan, bukan di belakang, bukan di ruang AC. Kayak apa pemimpin sekarang gitu. Orang suruh mati dia diam. Tuh, keenakan dengan mobil mewah. Nabi paling depan. Nah, itu sebanyak 27 kali. Wasarayahu sedangkan ya peperangan di masa Nabi Muhammad SAW yang Nabi atur pasukan tapi Nabi nggak ikut itu sebanyak sittin wa khamsina sariyah 56. Jadi yang Nabi ikut namanya Ghazwah, yang Nabi nggak ikut namanya sariyah. Tuh Ghazwahnya ada 27 kali, sariyah 56. Dan Nabi susun pasukan nih. Pasukan disusun sama Nabi 100 orang, 300 orang. Tuh, Nabi tunjuk panglimanya ente. Ente panglima dari pasukan yang aku kirim ke sana. Tuh, Nabi nggak ikut. Nabi hanya ngatur strateginya doang. Berangkat kalian, bismillah. Itu namanya syariah. Tuh, jadi Nabi yang atur, Nabi yang tentukan panglimanya, tapi Nabi nggak ikut di situ. Itu namanya syariah. Nah, peperangan yang itu disebut syariah sebanyak 56 kali. Tetap semua peperangan Nabi yang atur. Dan setiap peperangan panglimanya beda-beda. Siapa aja yang Nabi tunjuk. Tapi setelah tahun ke-8 Hijriah yang di situ masuk Islam Sayyidina Khalid bin Walid, maka Nabi tunjuk beliau. Tuh Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam tahun 8 Hijriah. Setelah peperangan Uhud. Karena di peperangan Uhud kaum muslimin kocar-kacir. Kenapa? Di antara musuh yang menghadapi kaum muslimin itu ada orang cerdas. Dia mengakali kaum muslimin. Tuh, panglima musuh saat itu Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, tapi setelah perang Uhud Allah kehendaki dia dapat hidayah taufik, masuk Islam. Sejak dimasukkan Rasul tahu ini dia nih yang jago dalam peperangan. Dia diangkat jadi panglima perang oleh Rasulullah. Tuh Sayyidina Khalid bin Walid. Jago deh. Jadi kan perang Uhud itu artinya perang di atas gunung Uhud. Nah, Nabi kirim pasukan di atas gunung, pasukan yang ahli memanah. 50 orang. Kata Nabi, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, kalian tetap di gunung. Jangan turun ke bawah. Tuh. Apapun yang terjadi.
Sehingga pasukan panah nih dari sahabat Rasulullah ada di atas gunung. Musuh Sayyidina Khalid bin Walid. Tuh, Sayyidina Khalid belum masuk Islam itu. Sehingga musuh banyak tuh yang terkena perang panah dari atas gunung. Sayyidina Khalid panglima perang dari kaum kafir saat itu, belum masuk Islam. Dia pintar. Dia bilang sama pasukannya masih kafir, tinggalin semua barang-barang kita. Tinggalin barang-barang kita di tengah-tengah tanah Uhud. Tuh, supaya yang di atas tergiur melihat harta. Tergiur melihat harta. Nah, di atas ini ada di antaranya mungkin sahabat yang imannya belum kokoh, karena mungkin baru masuk Islam, segala macamnya. Ditinggalin tuh sama Sayyidina Khalid bin Walid. Ingat dia masih kafir ya. Ditinggalin semua harta benda orang kafir. Udah, mereka seakan-akan nyerah kalah. Yang di atas ada ojok-ojok antara seorang. Ngerti? Ada biasa iblis. Kan mereka bukan nabi. Mereka bukan rasul. Sehingga iblis menggoda segala macamnya. Pikiran mengganggu. Wah, tuh harta tuh. Padahal Rasul udah besar. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kan jangan tinggalkan gunung selagi perang belum selesai. Nah, ada tuh di antara mereka yang gesek-gesek segala macamnya. Akhirnya turunlah mereka, nggak lagi mengindahkan perintah Rasul. Turun. Padahal Sayyidina Khalid ngumpet di balik-balik bukit yang ada. Begitu dia lihat sahabat Rasulullah meninggalkan gunung, Sayyidina Khalid masuk dengan pasukan dari aneka sisi. Banyak yang mati. Sampai Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan yang lainnya turun ke lapangan. Tuh di situ Rasulullah menang. Tuh. Ngerti ya? Nah, nggak lama dari itu Sayyidina Khalid masuk Islam. Di tahun itu juga. Nggak sampai setahun masuk, karena perang Uhud tahun 8. Tuh, masuk Islam, dilihat Rasulullah. Ditunjuk langsung jadi panglima perang. Benar, sejak itu peperangan nggak pernah kalah. Ahli perang dia, ahli strategi. Di medan tempur jago Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Abu Bakar menjabat khalifah, tetap Sayyidina Abu Bakar tunjuk Sayyidina Khalid bin Walid jadi panglima. Dan betul nggak pernah sejak Sayyidina Khalid jadi panglima peperangan kaum muslimin kalah. Tuh, sampai Sayyidina Umar. Nah, di pertengahan Sayyidina Umar memimpin, sama Sayyidina Umar diganti. Sayyidina Khalid diganti yang lain. Tuh, ibaratnya masa jabatannya habis. Diganti. Tuh. Ya kan sekarang panglima baru ya? Ya, panglima udah ganti belum? Diganti, kelamaan. Jadi peperangan yang Nabi langsung terjun di dalamnya sebanyak 27 kali. Yang Nabi atur itu strategi dalam peperangan, tapi Nabi nggak ikut dalam peperangan dimaksud sebanyak 56. Ini sejarah Rasulullah nih. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Tuh, orang yang fokus tahfizul Quran nggak kenal Rasulnya, nggak kenal. Akhirnya Anda jangan hafal Quran jadi cari nama, jadi ria. Tuh, kenali Rasulullah dalam ilmu, dalam sepak terjang. Tuh, untuk apa tuh Rasulullah berbuat begitu? Yaitu taruhan nyawa, buat supaya orang yang datang setelah beliau dapat menikmati ajaran Islam. Tuh, kalau Rasul nggak berperang demi meninggikan kalimat Allah, kita nggak bisa mengejar Islam, nggak bisa sekarang. Sekarang kita bisa nikmat, tuh, bisa sama orang nggak nyakiti segala. Berkah apa? Berkah pujangan Rasulullah. Lalu setelah kita dapat Islam, kita mau mengabaikan syariat agama Islam, ya dihinakan sama Allah. Habis sudah. Wa amma mu'jizatuhu, adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW, nih mukjizat ada definisinya. Definisi mukjizat ialah amrul khariq. Dia adalah urusan atau suatu masalah yang keluar. Tuh, ngerti? Ya, al-amrul khaliq al-amrul khaliq 'anil 'ada. Hal urusan hal urusan ya yang terjadi di luar akal manusia biasa. Tuh, kalau datangnya dari Nabi dengan mukjizat. Batu dipegang bisa ngomong. Gimana coba? Tuh, terus apalagi binatang onta bisa ngomong sama Rasulullah. Anjing bisa ngomong sama Rasulullah. Anjing bisa ngomong sama Rasulullah. Tuh, kapan? Tuh, ketika Rasulullah lagi di masjid begini nih, tentu datang sahabat. Betisnya coak digigit anjing. Coak, robek digigit anjing. Dengan gigitan yang dahsyat. Tuh, ngerti? Kata Rasulullah, kenapa ente? Ya Rasulullah, tuh ghaddat bi kalbul Yahudi. Ya Rasulullah, anjing orang Yahudi telah menggigit aku. Rasulullah marah. Anjing orang Yahudi menggigit nih sahabat Rasulullah. Sampai berdarah. Kata Rasulullah, tuh coba urusin sahabat kalian.
Artinya obatin deh, kasih betadin kalau emang waktu itu udah ada. Tuh, betadin atau apa tuh. Enggak lama datang lagi seseorang. Sama betisnya kucurin darah. Kata Rasulullah, apa ini ente? Dia bilang, "Rasulullah, ghaddatni kalbul Yahud." Ya Rasulullah, tuh anjing orang Yahudi menggigit aku. Anjingnya sama. Kata Rasulullah, "Inhadu, ayo kalian semua, hai sahabatku, bangun. Kita jihad membunuh ini anjing. Karena dia telah menyakiti 2 orang dari sahabatku." Begitu Rasulullah datang, masing-masing sahabat ingin dapat pahala dari Rasulullah. Ada yang bawa kaso, bawa parang, bawa panah segala macamnya. Masing-masing ingin dapat andil bisa membunuh tuh anjing. Meskipun 1 kali pukulan. Ketika Rasulullah udah hadir di depan anjing tadi, itu anjing tahu-tahu bungkuk dari Rasulullah. "Ya Rasulullah," berbicara dengan bahasa jelas. Semua yang hadir dengar. "La taqtuluni," jangan engkau dan sahabat engkau membunuh aku. Jangan engkau dan sahabatmu yang sekarang datang di hadapanku membunuh aku. Ini namanya mukjizat. Li'anni kalbun ma'mur. Karena sesungguhnya aku adalah seekor anjing yang diperintahkan oleh Allah tuh untuk aku menggigit dan melukai siapapun orang yang menghina 2 sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Jadi ini orang dua-duanya lagi ngobrol, berasa iri dengan kedudukan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Imannya lemah. Ingat, bukan hati kotor ya. Kan hati ibarat kata kita begini nih, ya. Dalam urusan apa namanya dunia, kalau dunia jelas ya jahat. Urusan kebaikan agama, siapa yang pernah pesantren? Gak ngerti? Ada tuh di antara santri, ya, sesama santri iri kan dianggap dekatnya ustaz. Oh, sih itu cari muka. Dia mah kalau mau ustaz menjilat. Ada tuh. Gak ngerti? Nah, karena masih masa tahap belajar nggak apa-apa ya. Gak ngerti? Mungkin berasa bagaimana kali. Tuh. Nah, di zaman Rasul terjadi begitu. "Ya Rasulullah, jangan engkau bunuh aku. Karena aku ini anjing yang beriman kepada engkau, beriman kepada Rasulullah. Hanya saja aku diperintahkan oleh Allah untuk menggigit, untuk melukai siapapun orang yang mencela sahabatmu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa annahuma, dan kedua sahabatmu ini dia telah menjelek-jelekan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar." Galak Nabi Muhammad bersabda, "Hal tasma'an, kayak ente berdua yang digigit oleh anjing, ente dengar?" Gal ya suna'an, itu benar. Ya sekarang kami taubat ya Rasul. Taubat. Oh nih, sebentaran baik. Sebentaran baik tuh kakak. Tangan buntung Rasul sambung baik. Tuh Sayyidina Abu Qatadah matanya keluar dalam perang Uhud. Dalam perang Badar, matanya keluar sampai kemari. Keterusin nih. Digituin ke mata, dibalikin. Matanya lebih terang, sampai umur 100 enggak buram. Itu mukjizat namanya. Tuh. Matanya sahabat Abu Qatadah yang di sini. Dari matanya karena kena panah dalam peperangan, matanya keluar. Kalau kita ke rumah sakit Aini atau rumah sakit mata atau apa siloam, diobatin benar, tapi kan udah rusak. Ini Rasulullah dibalikin, nanti begitu. Maka mata yang dikembalikan oleh Rasulullah karena celopot dari peperangan, kena panas segala macamnya, itu mata sampai akhir umurnya nggak buram, nggak rabun, nggak sutur, nggak min, nggak plus, nggak silinder, normal. Itu mukjizat namanya. Dan itu diperlakukan pada umum. Nah, adapun mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakatsiratun, sangat banyak. Banyak mukjizat Rasulullah. La tuhaddu, enggak bisa dibatasin. Wala tuhsar, enggak bisa dihitung. Enggak bisa dihitung. Tuh. A'zamuha, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar di antara mukjizat Rasulullah itu Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an Rasulullah. Dibacanya enggak bosen. Diulang-ulangnya enggak jenuh. Didengarnya enggak sakit, kecuali orang munafik. Kalamun qadimun la yumallu sama'u. Quran itu kalamun, dia ada pembicaraan qadim yang terdahulu, firman Allah. La yumallu sama'u, yang mendengarnya enggak bosan, ngedengarnya enggak jenuh, ngedengarnya enggak enak. Itu Al-Qur'an. Itu mukjizat yang terbesar dari semua mukjizat Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa ala. Wa huwa, dan itu Al-Qur'an mukjizatun baqiyatun. Dia mukjizat yang kekal yang Allah berikan kepada Muhammad SAW.
Mukjizat Rasul yang lain setelah Rasul meninggal udah nggak ada lagi. Itu di masa beliau hidup. Tapi Al-Quran mukjizat yang kekal. Bibaqa'id dunya, selagi dunia masih Allah kehendaki ada, selagi itu dia mukjizat Al-Quran abadi. Apa? Enggak ada peristiwa yang terjadi di alam dunia melainkan semua keterangannya di Al-Quran ada. Ada. Tahu ngerti? Apa itulah mukjizat Rasulullah. Kekal abadi. Tapi banyak orang ngaku Islam sekarang udah nggak percaya sama Al-Quran. Bahkan banyak sekarang video berapa hari lalu nih orang nginjak Al-Quran. Tuh, paling enak negara Indonesia, peleceh Quran kagak dihukum. Itu negara Indonesia. Kan banyak video nih berapa hari, yang masa kadang dapat. Anak aja nggak ikut grup modal-modal dapat. Tuh, nih, orang nginjak Al-Quran. Tuh deh, orang ada yang Al-Qurannya diinin sama kemaluannya. Ada. Tuh, ada yang di Bekasi, ada yang di Pontianak, di mana lagi? Negara lain begitu, udah kasih bala. Indonesia kagak. Indonesia sama Allah lagi diulur. Lagi istidraj, diulur sama Allah. Saatnya nanti Allah tumpahkan semua bala. Lo ngerti? Kenapa? Giliran peleceh-peleceh Islam dibiarkan. Lo ngerti? Yang menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad. Enggak ada apa yang hukum yang tegakkan buat mereka. Enggak ada. Coba kita berbicara benar aja. Tapi kebenaran tadi ngeritik pemerintah, ngeritik penguasa. Barang kita nggak menghina, ngeritik. Tahu nggak? Supaya Anda bertanggung jawab dengan jabatan yang Anda sedang ada di dalamnya. Tangkap. Al-Quran kasih tahu zaman nanti akan terjadi seperti itu. Atau kebenaran akan dianggap sebagai suatu kedustaan. Kedustaan akan dibenarkan oleh siapapun orang yang menggandrunginya. Itu tanda kiamat. Tuh, keterangan tadi di Al-Quran ada, di hadis Rasulullah ada. Itulah mukjizat yang abadi. Jadi enggak terjadi generasi, enggak terjadi dekade, melainkan Al-Quran udah terangkan, udah jelaskan perilaku orang-orang yang ada di zaman dimaksud. Udah kasih tahu Al-Quran. Ulama begitu penjilat. Orang berilmunya cari muka. Orang Islamnya, imannya di amplop. Guru agama, imannya di undangan. Udah kasih tahu Al-Quran. Mukjizat baqi. Dia mukjizat yang kekal. Tuh, yaqifu 'alaiha qarnun ba'da qarnin 'ayanan ila yaumil qiyamah. Tuh ngerti? Ya. Maka ibarat kata ya, arti yaqifu terhenti. Tuh ngerti? Semua ya kejadian yang ada, ya peristiwa yang terjadi, ya zaman demi zaman, dekade demi dekade, ya generasi demi generasi, ya semua mereka pasti tuh ngerti? Mengetahui apa yang itu semua telah diterangkan dalam Al-Quran. Semua udah ada di Al-Quran. Anak bakal bunuh bapak, bapak bakal zinain anak, semua udah ada. Udah terangkan di Al-Quran. Tuh. Ayanan bisa disaksikan dengan kasat mata. Bukan hayal, bukan. Kasat mata. Tuh, ila yaumil qiyamah, terus sampai kiamat. Kita nanti meninggal nih, apa yang akan terjadi setelah kita meninggal? Rasulullah kasih tahu. Al-Quran dijelaskan. Sekarang Amerika baru nemuin kata di laut ada air satu tawar satu asin. Padahal nggak ada tembok. Al-Quran dikasih tahu. Hada bahr, hada milhun ujad, hada adbun furat. Al-Quran udah ada. Udah kasih tahu. Mereka baru nemuin. Jadi apa nanti yang ditemui oleh orang-orang yang ahli teknologi menemukan ini segala macamnya. Ternyata begitu mereka lihat Al-Quran lebih dulu menceritakan. Udah ada. Itu mukjizat Rasul yang kekal. Terus bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih 2 tahun yang lalu ADWA, dokter dari Perancis dari daerah Eropa. Tuh ngerti? Menjelaskan bahayanya minum tangan kiri. Tuh jadi nggak tahu itu kalau kita minum tangan kiri bahaya. Kenapa? Karena dengan tangan kiri berarti kita begini jantung ketutup. Makanya Nabi suruh minum tangan kanan. Tuh ngerti? Begitu mereka teliti, ajaran Islam yang Nabi bawa, tuh nih, melarang umatnya minum tangan kiri, apalagi sambil berdiri. Kalau jantung ada di kiri. Dengan kita begini ketutup nih jantung. Apalagi sambil berdiri minum begitu. Makanya Nabi suruh minum tangan kanan. Dan duduk. Tuh, makanya orang banyak kena serangan jantung, Allahumma itu dari kebiasaan Anda sekian lama minum berdiri tangan kiri. Tangan kanan tetap nggak boleh berdiri. Tapi apa boleh buat orang sekarang? Mau terima anjuran Rasul harus terima akal. Padahal kan Rasul bicara wahyu. Ketika wahyu berarti firman Allah, jangan diukur dengan akal.
Wahyu Allah diterima dengan hati. Benar Rasulullah. Kenapa? Karena dia berbicara sebagaimana wahyu yang Allah berikan di hatinya. Tuh, jangan diukur sama akal. Tapi hukum syarat agama ya itu wajib dijalankan buat orang yang berakal. Tuh, tapi nggak setiap ajaran agama wajib keterima sama akal. Hati harus lapang dada membenarkannya. Waqad dan sungguh hafizahullah, Allah telah memelihara itu Al-Quran. Allah yang pelihara. Bukan menteri agama, bukan departemen agama, Allah yang pelihara. Itu Al-Quran. Dari apa? Minat tahrif. Daripada upaya orang-orang yang di luar Islam untuk mengganti. Wat tabdil atau merubah. Merubah, mengganti, mau coba-coba yang ya dijadiin ba. Oh, ketahuan. Tuh, mau coba-coba Islam Nusantara atau ngerubah. Oh, ketahuan. Itu 2011 kita nggak lihat, 2016. Yang awalnya mau diganti apa arti aulia tuh ya diganti dengan kekasih. Kan ketahuan nih. Ngerubah artinya ketahuan. Tuh, mau coba-coba ngacak-ngacak oh ketahuan. Nah, yang jaga Allah. Tuh, berarti ada hamba-hamba yang Allah telah percayakan untuk memelihara kesucian Al-Quran. Oh, yang coba-coba mengganti, merubah atau memepetkan artinya yang nggak sebagaimana mestinya. Oh, ketahuan. Tapi tetap orang sesat pasti ada sampai kapanpun. Karena stok neraka banyak. Neraka diciptakan Allah nggak sia-sia untuk diisi. Di antara isinya tuh ya orang yang mengatasnamakan berilmu tapi memutarbalikkan kebenaran ilmu. Itu mereka penghuni neraka jahanam. Sehingga kata Rasulullah, awalu ma tas'aru bihal jahannam, ya pertama kali neraka jahanam itu ya akan membakar orang berilmu. Pertama kali. Tuh, ngerti? Sehingga seorang berilmu, ya Allah kan masuk neraka. Ente kan belajar agama, ente kuliah, ambil jurusan agama, SPD, mau jalan. Lalu ente kepengen dapat titel profesor, kan itu dapat di dunia. Tetapi aneh ngajar ya ente kan ngajar bukan untuk meninggikan nama aku, bukan untuk membesarkan ajaran aku. Ente untuk supaya dikenal oleh orang bahwa ente ahli agama, ente dosen keagamaan, tapi kan tujuan ente apa? Dan ente dapat itu semua di dunia. Sekarang tidak ada bagian di sisi aku buat kamu, melainkan neraka jahanam. Tuh, awwalu ma tas'aru bil jahannam rajulun 'alim. Orang berilmu. Tuh, jadi sungguh Allah Ta'ala telah memelihara Al-Quran. Dipelihara Al-Quran oleh Allah, dijaga oleh Allah akan kesucian. Tuh, dari apa? Minat tahrif, dari perubahan. Coba aja ngerubah Al-Quran, ketahuan. Wat tabdil, dan dari penggantian. Maaf ya, ada sekarang Al-Quran mau diganti ada. Udah ada. Oh, baru rencana udah ketahuan. Tapi karena mereka didukung ya dengan aktor di belakang mereka, tetap mereka pertahankan. Yang mampus dalam murka Allah. Tuh, sabar. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Dan Al-Quran itu tidak akan kebatilan bisa masuk di dalamnya. Di Quran gak ada kebatilan, gak ada kesesatan. Tuh, Quran itu semua kebenaran di sini. Kebenaran, keberuntungan segala macamnya. Kebatilan gak pernah bisa datang dari depan, dari belakang, dari tengah, dari mana pun gak bisa. Kenapa? Tanzilun min hakimin hamid. Karena diturunkannya Al-Quran itu oleh zat Allah Ta'ala yang maha bijak. Hamid, maha terpuji. Jadi kalau ada orang menafsirkan Al-Quran dengan sesat, maaf, Quran enggak mendatangkan kesesatan dan kebatilan. Ente nyekiri ente orang sesat. Quran enggak sesat. Maka ketika ada orang memutarbalikkan Al-Quran, nanti ada orang alim soleh yang jujur, yang enggak mengambil kepentingan dari pengetahuan ilmunya, menjelaskan kebenaran. Salah itu orang. Nah, Quran enggak ada kebatilan. Ente bawa batil, itu cermin kebatilan ente, bukan Al-Qurannya batil. Ente yang salah. Tuh, di antara makhluk laknat kan begitu. Orang yang udah pasti ahli neraka jahanam ya, man fassara al-Quran birahi. Orang yang mendeskrip Al-Quran, menjabarkan Al-Quran, mempaparkan Al-Quran meskipun satu kalimat atau satu ayat, tapi birahi, dengan pendapat dia, dengan nalar dia, tanpa lagi merujuk. Tunggu deh, dengan sabda Rasulullah yang menjelaskan ayat tadi, atau tafsir para sahabat, atau tafsir imam agama segala macamnya, sehingga dia tafsirkan seenak waduk dia.
Maka kata Rasulullah, orang yang berbuat demikian, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan cari tempatnya di neraka jahanam. Rasul yang ngasih tahu. Cari tempatnya di neraka jahanam. Tuh deh, udah nggak usah berharap surga, jangan. Tuh lihat, itu orang berpenampilan agama ya. Kan Quran pasti agama. Nggak ada orang menyuarakan agama kalau dia nggak dalam kegiatan keagamaan. Tuh deh, tapi kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia mencari tempatnya di neraka jahanam. Cari bagian inti neraka jahanam. Cari mau dekat Firaun. Mau dekat siapa? Bob Marley. Mau dekat siapa? Cari yang enak sama ente deh, yang sejenis, cari tetap sampai dalam siksa Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa min mu'jizati, dan di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua. Sekarang dunia canggih, teknologi canggih. Amerika ada membuktikan ternyata bulan itu tengah ada garis. Teknologi kafir membuktikan, ditelusuri sama dia. Benar bulan tuh yang bulat ketika malam 14. Oh nih, ternyata benar di tengah ada garis. Cermin bahwa bulan itu memang pernah terbelah. Itu mukjizat Muhammad SAW. Kapan terjadi bulan itu terbelah? Hina sa'alahu kuffar ahlu Makkah. Ketika orang-orang kafir Makkah meminta kepada Rasulullah, kalau ente benar nabi, ente benar rasul, setiap nabi, setiap rasul punya mukjizat. Perlihatkan mukjizat ente kepada kami. Ente bawa agama, tunggu deh, yang menjadikan kami harus menyembah Tuhan yang kami nggak lihat. Lalu ente mengaku ente utusan Allah. Kalau ente benar utusan Allah Muhammad, perlihatkan mukjizat ente kepada kami. Tuh. Fada'a sallallahu rabbah. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Tuh ngerti? Untuk apa? Untuk bulan itu diturunkan ke tangannya terbelah dua. Terbelah dua. Turun tuh bulan. Disaksikan oleh mereka dengan mata telanjang. Ini dibuka umum kejadiannya. Fansyaggal qamar. Tuh, falagatain. Maka terbelahlah bulan itu menjadi dua. Dilihat oleh mereka. Tuh. Terbalik. Satu di tangan kanan, satu tangan. Wahum, dan mereka yang meminta, yang zurun, memandang dengan mata kasat mereka. Lihat. Lihat mereka. Satu tangan kanan, satu tangan. Udah? Ya. Balik lagi lah kamu dengan izin Allah ke tempat kamu, hai bulan. Balik. Fagal. Maka setelah Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah untuk bulan itu diturunkan ke hadapannya dan kepada Allah izinkan, dan mereka yang meminta menyaksikan hal itu, seraya Nabi berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia yang sekarang kumpul, ishhadu, saksikan oleh kalian. Ini mukjizat dari Allah Taala buat aku. Ishhadu, saksikan oleh kalian. Fagalu, mereka semua berkata. Nih mereka yang meminta nih. Abu Lahab, Abu Jahal dan kawannya. Mereka berkata, Inna Muhammadan sahara a'yunana. Wah, Muhammad telah menyihir kita. Sesungguhnya Muhammad telah menyihir kita, menghipnotis kita. Tuh, dibilang hipnotis, dibilang sihir. Itu mukjizat. Kalau emang itu sihir, engkong-engkong lu naik moyang bisa dong. Kan orang Bani Israel jago sihir. Kok nggak bisa? Tuh. Begitu Nabi Muhammad bilang nih ya. Tuh. Ishhadu, saksikan oleh kalian. Tuh ngerti? Bahwa aku ini benar-benar sebagai utusan Allah. Tuh, karena ada menurut akal biasa nggak bisa begini. Mereka bukan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka berkata, Inna Muhammadan sahara a'yunana. Wah, sesungguhnya Muhammad itu telah benar-benar menyihir kita, menghipnotis kita. Tuh ngerti? Wah, kita dijampe dari supaya kita mata kita melihat seakan itu bulan. Itulah. Tahu ngerti? Yahdillahu may yasha'u wa yudlil. Allah telah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, pun Allah telah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Kita enggak ketemu Rasulullah, tapi insyaallah hidayah Allah telah kekal kepada kita sampai mati. Amin taqabbalallah. Mereka menyaksikan Rasulullah tapi enggak dapat hidayah dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maafin, lanjut ya. Wa minha, dan di antaranya mukjizat Rasulullah. Maaf ya, ini riwayat kalau nggak diceritain di pengajian di madrasah, nggak menumbuh kembangkan keimanan orang pada Rasulullah. Enggak. Tuh. Jadi orang sekarang nggak kenal Rasulullah dengan sifat keanggunannya, nggak pernah ceritain sejarah hidupnya. Tuh, nih mau dapat syafaat Rasulullah, dapat syafaat Rasul dari kiamat.
Orang yang dapat syafaat Rasul di hari kiamat karena ada perbuatan dia di dunia yang menjadikan dia dapat bagian syafaat. Kan apa yang akan kita alami di akhirat itu kan cermin perbuatan kita di dunia. Nanti di dunia nggak kenal Rasulullah dalam sepak terjangnya, dalam upayanya, dalam upaya dan segala macam kesungguhan dan menyelamatkan kita di dunia akhirat. Tapi ente bersuara untuk dapat syafaat Rasulullah. Ilmu yang Rasul bawa ente nggak mau ketahui, ente nggak mau pelajari, ente nggak mau diatur dalam kehidupan dengan hukum Rasulullah. Kok berharap syafaat? Tuh nggak nyambung namanya, itu orang menghayal. Nggak ada hayalan jadi kenyataan. Di antara mukjizat Muhammad SAW apa? Haninul jid'i. Tuh merintihnya, menangisnya. Apa? Tuh batang korma. Batang korma. Hani. Nangis. Didengar oleh sahabat. Nggak, kalau akal nggak terima iman. Ini iman. Anda ceritanya seakan menyaksikan. Itulah iman. Batang korma nih nangis. Tuh. Faqat ruwiya annahu kana idza khataba yastanid ila juz'an fil masjid. Maka sungguh diriwayatkan bahwasanya Muhammad SAW, tahu nggak? Ketika mulai ada syariat khutbah, syariat menyampaikan apa yang membawa keberuntungan umatnya, yang satu sahabat, Rasulullah tuh kalau khutbah kan berdiri, namanya khutbah ceramah berdiri. Rasulullah bersandarnya di batang korma. Tuh, begini. Ini batang korma yang ada di masjid. Tuh, berdiri Rasulullah. Nyampaikan tuh apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Atau yang malaikat Jibril bawa amanat dari Allah, beliau sampaikan. Nyandarin batang korma. Tuh. Falamma tukhidha lahul minbar. Tatkala dibuatkan buat Rasulullah mimbar. Tuh, makanya kalau ada masjid-masjid yang ceramah pakai podium, lu nggak tahu sejarah Islam. Ini mimbar ada sejarahnya. Tuh, nanti kan sekarang banyak kan pakai podium doang. Khutbah Jumat sebenarnya yang afdal pakai mimbar. Ini mimbar namanya. Anak kan khutbah Jumat di sini lama. Tuh, nanti dari zaman Hari Jaya, dulu podium. Betul nggak Haji Munawar? Tuh. Anak ngomong di rumah malam-malam jadi kalau bisa pakai mimbar, bisa pelan-pelan ngasih pengertiannya. Oh, alhamdulillah tuh setelah diteruskan oleh Haji Umar, boleh. Sekarang ini sunnah, jangan bilang bid'ah. Orang atau sejarah, itu dia belajar Islam dari selokan kali. Iya, belajar Islam dari selokan kotor, makanya bawa ilmu kotor. Tuh, yang amat sangat baik, menguntungkan, menumbuh kembangkan keimanan, dibilang bid'ah. Tuh, udah, Nabi awalnya batang korma. Tuh, lalu dibuatkan mimbar sama salah seorang sahabat entah siapa namanya. Tuh, wa adala anil jiz'i. Akhirnya Nabi meninggalkan tuh batang korma tadi. Tuh, dan akhirnya Nabi ketika khutbah ada di atas mimbar. Ngerti gak? Berparinglah Nabi itu dari awal kalau ceramah bersandar di batang korma, kini Nabi nggak lagi di batang korma, di mimbar. Berarti kan dia ditinggalin tuh. Ya kan? Ditinggalin di batang korma Rasulullah. Sumi'a lahu sautun ka sautil isyar. Maka didengarlah jadi atau Nabi mau khutbah nih. Tuh nih. Biasanya kan gini. Kalau Nabi buat mimbar, Nabi akhirnya tatuk ke mimbar. Begitu Nabi ada di mimbar, terdengarlah suara dari dalam batang korma ini, ya, suara tangisan seperti onta yang terus. Hatta tajjal masjid ikhwari, sampai akhirnya masjid bergemuruh dengan suara yang keluar dari batang korma. Masjid bergemuruh. Rasulullah belum menyampaikan khutbah karena ada suara ini. Ngerti ya? Udah. Wa makannas, semua manusia yang sebagai sahabat saat ini entah berapa jumlahnya, semuanya menangis. Semuanya menangis. Karena mendengar rintihan si batang korma itu. Fawadha'a Rasulullah yadahu alaih yuskituhu hatta sakat. Sampai akhirnya Nabi turun dari mimbar yang baru dibuat, yang itu akan menjadi mimbar perdana untuk beliau pakai. Beliau turun, beliau samperin ini batang korma. Wadha'a yadahu, Nabi taruh tangannya di batang korma tadi. Yuskituhu, Nabi bujuk dia biar diam.
Diam ya. Nggak tahu dia ngomong apa. Mujizat namanya. Tuh nih. Nangis tuh. Oh, Nabi nangis. Hatta sakat. Sampai akhirnya diam. Tak dengar lagi suara. Diam deh. Sebagai kursinya sebagai batang pohon. Nggak ada suara lagi. Wagala. Lalu Nabi bersabda. Laulam altazimhu. Kalau saja nih aneh nggak olok-olok dia nih. Aneh nggak malas-malas sama dia untuk diam. Lam yazal hakada ila yaumil qiyamah. Dia akan terus menangis sampai kiamat. Apakah mujizat itu? Diam ya, diam ya, diam ya, diam ya. Tuh. Apa? Tuh, di antara bahasa batang korma tadi, ya Rasulullah, engkau telah meninggalkan aku. Bagaimana nasibku nanti di hari kiamat? Korma yang enggak wajib sembahyang, enggak wajib apa, takut berpisah dengan Rasulullah. Lah ini ngaku orang Islam enggak sedih jauh dari Rasulullah. Jadi orang Islam tuh enggak sedih itu Anda tidak dapat bimbingan Rasulullah. Lah ini batang korma yang wajib sembahyang nih, yang enggak wajib jalan perintah Allah. Tahu ngerti? Ketika dia pernah menjadi sandar Rasulullah, akhirnya Rasul tinggalkan dia takut. La ilaha illallah. Kata Rasulullah, kalau aneh enggak ini dia nih, enggak terus-terus melas sama dia akan terus menangis seperti yang tadi kalian dengar ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Orang sekarang yang tadi Islam, lalu dapat duit, dapat jabatan, dapat kedudukan segala macam, menghina Islam, enggak sedih, bahkan gila. Ya itu kan zamannya, udah ilaha illallah. Itulah orang munafik. Jangan dikira cerita Rasulullah enggak ada kaitannya sama zaman kita, ya ada. Tuh, nanti banyak orang sekarang, oh Rasulullah afiyah. Tuh, makanya disuruh sama Allah Ta'ala laksanakan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalian orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ittaqullah. Jalan itu perintah Allah yang wajib untuk kamu kerjakan. Jauhi larangan Allah. Tuh, yang itu akan mendatangkan siksa dari Allah buat kamu. Hindari karena Allah. Tuh, wakunu dan ya beradalah kalian ya senantiasa ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang jujur ilmu dan perbuatannya. Sama orang jujur, jangan sama orang luas ilmu. Orang luas ilmu banyak berkhianat. Ilmu sebenarnya anak tangga untuk menjadikan orang itu kenal Allah. Tapi ketika ilmu tadi dibawa, diniatkan, ditujukan, dimaksudkan buat hal-hal yang hina, orang itu berkhianat dengan ilmunya. Makanya disuruh sama Allah wa kunu ma'as shadiqin. Beradalah kalian ya dengan pelaksanaan takwa tadi kepada orang-orang yang jujur ilmu dan amal. Berarti banyak orang berilmu enggak jujur. Ya benar. Ya jadi sama orang jujur. Jujur apa? Jujur ilmu, jujur amalnya. Nanti begitu yang dia tahu ilmu, begitu yang disampaikan. Enggak dia putar balikan ilmu hanya karena tawaran penghormatan dari pejabat. Enggak dia tukar hukum agama hanya karena dapat tawaran duduk kursi kemewahan di pemerintah. Enggak. Itu orang jujur. Biarin deh gue dikir seperti saya, gue biarin. Yang penting gue enggak khianat dengan ilmu. Itu kata Allah Ta'ala, kalian harus ada orang yang tipe begitu. Jujur. Ngerti? Enggak karena nikmat lalu dia putar balikan kebenaran agama. Enggak hanya karena pujian, penghormatan, lalu dia enggak. Wa kunu ma'as-shadiqin. Woi, mujizat Rasul terlalu banyak karena waktu enggak memungkinkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Ini karena ana udah ngamalin. Dari dulu ana ngamalin. Alhamdulillah masyaallah katrabillah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berada di pagi hari, pagi, berarti kan besok pagi nih. Barang siapa yang berada di pagi hari berselawat kepada aku 10 kali. 10 kali. Dalam waktu 1 menit setengah. Dan berselawat kepada aku ketika di sore hari. Apa kata Rasulullah?
Dalam riwayat ada yang adrakathu syafaati, ada halat lahu syafaati. Maka syafaatku akan mengenai dia di hari kiamat. Syafaatku akan mengenai dia di hari kiamat. Pagi baca begini nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu dia yang dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi siapapun orang yang mau mengamalkan salawat yang lebih katakan 10 pagi, 10 sore, ya, maka yang sempurna salawat yang ada di Al-Wirdul Latif, Al-Habib Abdullah bin Haddad. Jadi bacanya misalnya habis main subuh nih kita baca sama Haji Umar sama siapa yang berjamaah, Allahumma antas salam, kan baca subhanallah toh, baca doa. Nah, begitu mau pulang jangan pulang, duduk dulu 1 menit setengah. 1 menit taruh. Baca tuh bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. 10 tuh. Kayaknya enggak ada 1 menit. Enggak. 10. Yo, pagi. Entah kan sore kita main asar. Boleh baca-baca. Kita baca-baca dulu ya. Nah, sebelum keluar dari masjid atau di rumah sebelum baca lagi 10. Terus berjalan kita Rasulullah. Siapa-siapa orang yang ada di pagi hari salawat 10 kali kepada aku, di sore salawat terus begitu, adrakathu syafaat. Syafaatku nanti yang akan mendatangkan dia dari kiamat. Enggak usah takut, enggak, syafaat terus semua. Pagi 10, sore 10. Tidak haram dibaca lagi haid, bukan Quran. Oh, nanti. Jadi kita punya istri lagi haid, ntar pulang kasih tahu istri, mulai besok pagi baca salawat 10. Ini bentuk salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Pagi 10, sore 10. Jangan ditinggalkan kecuali lupa. Kalau lupa enggak ada hukum. Tuh, jadi selagi masih ingat baca pagi sore, terus begitu. Maka di hari kiamat syafaat Rasulullah datang kepada Anda. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Anda dari huru-hara yang mengerikan di hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما فرقنا من بارد فرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القتر والنساء وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حللا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم آمين. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله